Pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir belakangan ini, gua nonton film yang sama 2 kali di bioskop, bos. Ya, bukan karena filmnya bagus, bukan. Tapi karena pas nonton yang pertama, gua ketiduran. Dan apakah ketika gua nonton kedua kalinya jauh lebih seru atau malah ketiduran lagi? Ya, kita bahas sekarang karena ingat ngelantur adalah bahan percobaan kalian sebelum kalian menonton film, ya, untuk menentukan mana film yang perlu kalian tonton dan mana film yang sebaiknya kalian hindari saja. I got you. Okay, careful. Mistake you by mistake. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton, Skip, Blow On. Jangan lupa kalian semua, bersama host kalian Timothy Vidalo, kita kembali lagi di segmen review. 너희 더러운 영들아, 당장 떠나거라. Ya, salah satu perbedaan antara industri perfilman Indonesia dengan industri perfilman di Korea Selatan adalah antusiasme masyarakat terhadap aktornya. Kalau kalian perhatikan ya, aktor-aktor di Indonesia itu nggak punya aura bintang yang begitu kuat layaknya di Korea Selatan. Ya, di Korea Selatan tuh bener-bener aktor-aktor aktris mereka dipuja-puja bahkan sampai ya udah go internasional gitu kan. Nah, sekelas Reza Rahadian aja yang menurut gue aktor tier S, aktor terbaik yang kita punya di Indonesia, itu banyak sekali film-filmnya yang masih sepi penonton gitu. Atau ya gampangnya Jeffrey Nicole deh ya, aktor yang kalau misalnya sekalinya pergi ke mall udah pasti dikerebutin cewek-cewek, udah pasti ya. Tapi lu perhatiin kemarin filmnya Aku Jati Aku Asperger, lihat berapa penontonnya ya, sepi banget anjing ya. Davina Karamoy yang lu tahu sendiri sekarang lagi naik daun namanya gitu gara-gara film Ipar Adalah Maut kemarin, sekarang lagi dipuja-puja kayak orang gila gitu kan. Nah, lu lihat kemarin filmnya horor perewangan, yang menonton berapa orang? Dikit banget, sepi banget. Artinya apa? Artinya audiens kita, masyarakat kita hanya melihat dari segi looks-nya aja ya, memuja-muja dari segi penampilan karena ya udah gue ngefans karena si Jeffrey Nicole ganteng. Gue suka Davina Karamoy karena aku juga mau, Mas. Ya udah, kita pulang ya. Aku mau, Mas. Rata-rata alasannya udah pasti seperti itu. Bukan karena lu bener-bener ngefans sama aktornya untuk mengikuti track record dia dalam membintangi sebuah film, sebuah TV series. Jadi film apapun yang diperanin sama aktor sama aktris ini, lu akan tonton. Enggak, pola pikirnya jauh berbeda. Coba lu compare sama Korea. Apapun drakornya, apapun seriesnya, kalau sudah ada nama Han So-hee di dalamnya, atau kalau ada nama Park Seo Joon di dalamnya, atau ada nama Shin Tae-yong di dalamnya, atau lu bayangin misalnya Rose Blackpink main di sebuah drakor, udah jaminan pasti 1000% bisa gue bilang itu drakor akan laku abis gitu, bahkan di seluruh dunia. Nah, yang terbaru ini adalah Dark Nuns. Ini adalah sebuah film horor eksorsisme dari Korea yang baru gue nonton kemarin, dan secara mengejutkan ya ini mendominasi bioskop-bioskop di Indonesia. Kok bisa, Bang? Ya sudah jelas karena ada nama Song Hye Kyo di dalamnya. Dan ini merupakan comebacknya dia setelah vakum selama hampir 1 dekade gitu ya. Terakhir gue nonton filmnya Song Hye Kyo itu di The Grandmaster, nih film Ip Man-nya Wong Kar-wai anjing, film tahun 2013. Ya, dia di situ jadi istrinya Ip Man kalau nggak salah, itu udah lama banget gue nonton. Biasanya kalau kalian nggak tahu, gua itu kalau nonton bioskop itu selalu sendiri, ya, nggak pernah sama teman, ya, nggak pernah sama cewek gua, nggak pernah sama orang tua gua, udah pasti gua cuma nonton sendiri doang gitu. Ya, saya selalu kayak gitu. Nah, kemarin sekali-sekali lah ya, gua nonton bareng sama cewek gua gitu, sama temen-temennya dia juga sih. Dan pas gua tanya, kenapa tiba-tiba mau nonton Dark Nuns? Tebak apa? Ya, Song Hye Kyo. Ya sudah pasti alasannya itu-itu aja gitu. Dan setelah gue lihat-lihat ya, menariknya reaksi penonton audiens terhadap film Dark Nuns ini kebagi dua. Ada yang bilang film ini bagus, film ini keren, dan kelompok-kelompok orang-orang seperti ini kalau misalnya kalian tanya, kenapa menurut lu film ini bagus? Sudah pasti jawabannya karena acting Song Hye Kyo. Ya,
bagus banget actingnya, mendalami banget. Udah pasti alasannya seputar itu doang gitu ya. Nah, sedangkan untuk tipikal orang kedua, reaksi orang-orang yang menganggap film ini film yang jelek, boring, ya rata-rata pasti karena act 1 sama act 2-nya itu memang lambat mampus. Saya akui gitu. Karena itu pun yang terjadi sama saya di pas nonton film pertama kalinya gitu. Karena pas gue nonton sama cewek gue, sama teman-temannya dia juga, ya entah kenapa ya, gue nggak ngerti juga. Entah kenapa gue ketiduran 15 menit ya. Kayaknya antara 10 sampai 15 menit di bagian pertengahan film. Ya di act 2-nya kalau nggak salah. Nah, makanya kemarin gue nonton ulang filmnya. Karena ya siapa tahu pas nonton pertama kali kemarin, ya gue lagi nggak fit aja gitu. Badannya lagi nggak enak, lagi emang ngantuk aja. Jadi ya nggak fokus gitu nonton filmnya. Makanya gue nonton ulang dan bener aja gitu. Pas gue nonton film ini kedua kalinya, ini film bukan film sampah kok gitu. Oke, coba kita bedah satu-satu ya. Kalian pernah kepikiran nggak kenapa film-film eksorsisme, terutama ya film-film eksorsisme udah pasti dari film-film barat, biasanya film-film Amerika, film-film Eropa. Biasanya film-film seperti itu selalu, ya bukan selalu sih, kebanyakan karakter yang kerasukan di filmnya itu selalu perempuan. Sedangkan karakter yang melakukan pengusiran setan terhadap perempuan tersebut adalah laki-laki. Dan gimana kalau misalnya itu diputar balikan lewat perspektif kesetaraan gender dalam sebuah film? Apakah ini sesat secara agama? Ya lagi-lagi gue selalu bilang ke kalian, pisahkan antara film dan agama. Kita menikmati secara estetika dan seninya aja gitu, secara film. Nah makanya di sini gue nggak terlalu mau bahas dari segi agamanya, meskipun secara pribadi jujur gue agak guatel cowok ya. Agak gatel banget ngelihat biarawati ngerokok, ngelihat biarawati percaya sama dukun, ngelihat ada Romo yang bisa kerasukan setan gitu. Agak gatel sih sebenarnya. Ya, tapi ya balik lagi gue harus kembali menekankan kepada kepala gue, kepada otak gue, ini film. Jadi nggak selalu sepenuhnya harus bener, karena ya kemarin kita udah bahas kok film-film kayak The Last Temptation of Christ itu bahkan Tuhan Yesus menurut orang Kristen gitu dibikin kayak begitu kan lebih parah lagi sebenarnya gitu. Jadi ya sebenarnya ini hal yang sama lah ya. Jadi ya udah nggak usah dipikirin begitu aneh. Apalagi karakter utama kita di sini Suster Junia yang diperankan sama Song Hye Kyo tadi, itu adalah seorang suster yang pembangkang gitu ya. Dia selalu melawan aturan dari gereja. Dia suster yang belum ditahbiskan untuk bisa melakukan eksorsisme. Jadi kalau dalam Katolik itu harus ditahbiskan dulu baru bisa melakukan eksorsisme, dan izinnya tuh ribet banget gitu ya. Harus izin ke Vatikan dan sebagainya. Tapi di sini si suster ini bener-bener melanggar segala aturan gereja ya. Bahkan di awal shot pertama dia, frame dia close up gitu, itu udah ngerokok anjing. Keren sih ya, keren-kerenan gitu. Cuman ya agak gimana ya ngelihat kayak beginian, dan dia protagonis utama lagi ya. Tapi ya nggak heran orang judulnya aja Dark Nuns gitu ya. Jadi apa yang menarik dari film Dark Nuns ini dibandingkan film eksorsisme lainnya, terutama dari negara-negara barat? Yang pertama adalah ini adalah sebuah film religi yang menyelipkan feminisme di dalam plotnya. Ini menarik banget. Kenapa gue bilang menarik? Karena mungkin buat banyak yang belum tahu, kekristenan itu sering dianggap sebagai agama yang berbasis patriarki. Karena Alkitab itu isinya patriarki. Contoh, nih gue kasih contoh ya. Ini gue bilang dianggap ya. Ini gue nggak ngomong kalau misalnya Kristen itu patriarki. Itu sebenarnya menurut gue salah besar ya. Cuma memang dianggap. Kenapa? Karena pertama, ya Tuhannya aja, Yesus aja laki-laki. Bahkan di Matius 1 ayat 1 itu pencatatan silsilah keturunan, garis keturunan dari Adam sampai ke Yesus itu selalu menggunakan nama laki-laki, selalu nama ayah, pakai nama ayah. 12 rasul Yesus laki-laki semua, nggak ada perempuan. Bahkan memang dalam ajaran Kristen laki-laki itu akan menjadi kepala keluarga, sedangkan wanita itu support. Tugasnya adalah support laki-laki. Begitu juga setahu gue ya, sorry kalau gue salah, tapi setahu gue untuk 3 agama yang memang berdasarkan basisnya wahyu dari atas, ya agama Kristen, Yahudi, Islam, Judaism, Christianity, and Islam. I call them the big three. Tiga-tiganya ini memang mengajarkan kalau misalnya laki-laki itu harus jadi kepala keluarga, sedangkan wanita itu support laki-lakinya. Dan itulah yang rasanya kayak pengen coba dirubah, diputar balikan, ditwist di film ini layaknya gerakan-gerakan feminis di barat, di mana sekarang yang biasanya yang kerasukan selalu cewek, sekarang cowok nih yang jadi kerasukannya. Dan sedangkan orang-orang yang dianggap sebagai sisi yang salah itu malah rata-rata kebanyakan pria nih di film ini. Mulai dari organisasi gerejanya, itu kan kebanyakan cowok ya, cowok-cowok nih, para romo-romo ini ya semuanya malah ngeribetin si susternya ini untuk melakukan eksorsisme. Seberapa rumitnya birokrasi gereja di film
ini, dan rata-rata memang dipimpin oleh petinggi-petinggi gereja yang merupakan pria semua gitu. Bahkan ada satu Romo di film ini yang namanya Romo Paulo ya. Nah, Romo Paulo ini adalah seorang Romo, pastor, tapi dia juga seorang dokter. Makanya ketika dia seorang dokter, pemikirannya jauh lebih logis. Bahkan dia nggak percaya sama pengusiran setan, dia nggak percaya sama eksorsisme. Lu bayangin, padahal dia seorang pastor, dia seorang Romo. Nah, jadi terlihat sekali memang film ini mencoba untuk membuat pria ini seolah-olah terlihat yang lemah, yang salah di film ini gitu. Sedangkan memang dua karakter utama kita di sini perempuan, ya, Suster Junia sama Suster Michaela. Nah, ada sih satu cowok yang menurut gue juga punya peran krusial bahkan sampai di bagian akhir film, tapi ya itu pun cowoknya gagap gitu. Ngomongnya gagap. Bahkan ada satu Romo di bagian awal opening film, lu bayangin, namanya Romo Andrean yang melakukan pengusiran setan, dia malah kalah sama si iblis gitu kan. Malah perlu sampai dibantuin, malah perlu minta tolong nih sama si Suster Junia, sama si Song Hye Kyo ini. Bahkan gak sampai di situ, ketika terjadi perdebatan antara Suster Junia dengan sosok iblis, si bocah yang kerasukan ini, ketika ada perdebatan di antara mereka, si iblis ini selalu menyinggung-nyinggung masalah gender. Lagi-lagi masalah gender. Ada satu dialog ketika si iblis itu ngomong kalau misalnya tak seorang pun dari rahim perempuan yang bisa menentang kami ya. Ada kata-kata seperti itu dari rahim perempuan. Terus ada beberapa kali penggunaan kata-kata seperti jalang, pelacur dikata-katain sama si iblis. Jadi intinya si iblis ini memang diplot untuk menggambarkan patriarki murni di film ini, sedangkan sosok protagonis untuk menggambarkan feminisme. Ya, lagi-lagi di luar agama, lagi-lagi kita ngomongin di luar agama, kita cuma ngomongin dari segi filmnya aja. Menurut gua nggak ada masalah sama penggunaan kesetaraan gender dalam sebuah film religi seperti ini gitu, horor religi seperti ini. At least gak terlalu memaksakan kayak film-film barat yang selalu dibikin wanitanya happy ending, bahagia. Di sini nggak seperti itu. Menurut gua cukup balancing sebenarnya, nggak terlalu ya feminisme murni yang super duper OP power gitu kan. Jadi menurut gua masih sangat-sangat bisa dimaklumi. Dan gue juga setuju kok aktingnya Song Hye Kyo di sini bagus banget gitu ya, memang solid ya. Kalau misalnya ada orang bilang ya mendalami sekali, ya bener gitu. Tapi buat gua tetap entah kenapa MVP-nya itu adalah malah Moon Woo Jin nih, pemeran dari bocah kerasukan di film ini. Keren banget ya perubahan emosi yang dilakukan, perubahan-perubahannya bener-bener kontras sekali, drastis banget. Dari yang bener-bener kayak bocah yang nggak bisa ngapa-ngapain di kursi roda tiba-tiba bisa berubah jadi sangat-sangat brutal, sangar, suaranya bisa berubah-berubah pakai tenggorokan, suara melengking gitu ya. Yata gitu dengan getaran-getaran tubuhnya. Menurut gue bagus banget. Dia bisa tiba-tiba pakai suara anak kecil, keren sih menurut gue. Dan secara sinematografi pun menurut gue ini nggak kaleng-kaleng, sama sekali bukan kaleng-kaleng, malah tergolong cukup bagus gitu. Dimana gue perhatiin ya, mayoritas frame di film ini itu menggunakan komposisi rule of third. Ini memang jarang sekali gue temuin di kala film-film horor lainnya. Biasa film horor klasik tuh ya selalu pakai pendekatan yang symmetrical center gitu, selalu naruh karakter itu di posisi paling tengah dengan mainin negative space. Biasanya selalu biasa kayak gitu kan treatmentnya, karena memang itu menekankan kepada alam bawah sadar kita. Ini atmosfer yang begitu mencekam gitu. Sedangkan di sini kenapa filmnya itu mencoba untuk mengganti komposisi memakai rule of third kebanyakan? Karena memang yang ditekankan di film ini adalah antara kebaikan dan kejahatan, antara feminisme dan patriarki gitu. Nah, pertarungan antara kedua sisi ini dilambangkan, distimulasikan ke otak kita, ke alam bawah sadar kita lewat apa? Komposisi tadi, rule of third gitu. Maka ditaruh di salah satu rule of third itu. Dan pergerakan kameranya pun menurut gue sangat-sangat oke gitu. Dia tahu kapan harus ngasih zoom in yang pelan gitu untuk menekankan suspense, atau misalnya kapan harus ngasih handheld ya kan, pergerakan yang benar-benar nggak fokus gambarnya, bergerak-gerak ketika orang lagi lari-lari di tengah hujan. Malahan meskipun ini film eksorsisme yang jatuhnya adalah setan yang merasuki tubuh manusia, tapi pemain utama dari film ini malah lebih ke arah psikologisnya, dan di-amplify lagi lewat apa, scoring musiknya. Menurut gue bagus banget gitu. Apalagi lo kalau perhatiin di title sequence film ini di awal-awal dengan visual lukisan-lukisan di mana gereja itu benar-benar menguasai seluruh daratan Eropa, dan ditambah lagi dengan back sound musik dari pipe organ. Itu bener-bener bikin merinding ya. Ditambah voice over dari si Suster Junia lagi melakukan doa eksorsisme itu di title sequence. Keren banget. Menurut gue segi musik oke gitu, acting oke, musik oke, visual oke. Jadi apa yang jadi masalah dari film ini? Kenapa semua orang banyak sekali orang yang bilang film ini jelek gitu. Banyak yang orang yang bilang bosan karena memang X1 sama X2-nya itu build up-nya lama sekali ya. Dan memang gue harus setuju ya, kelemahan dari film ini adalah hooknya itu kurang nampol, sehingga kita kurang kelok gitu untuk
ngikutin filmnya dari awal sampai habis. Ya, di pertengahan film gue yakin banyak di antara kalian yang akan mulai kecapean. Jadi kalau kalian memang nggak suka film-film tema fase lambat, kalian nggak kuat nonton Ex-Huma misalnya, udah nggak usah nonton film ini. Ya menurut gue ini tipikal sama kayak Ex-Huma. Entah kenapa menurut gue Korea sekarang lagi demen-demennya ya pakai film dengan treatment pacing yang lambat kayak begini, banyak dialog kayak begini. Ya untuk beberapa orang mungkin suka, tapi banyak sekali apalagi orang-orang Indonesia yang mungkin akan ngantuk sih nonton film yang kayak beginian. Dan masalah fatal berikutnya yang gue temukan adalah karakter dari Suster Junia ini. Backgroundnya sama sekali nggak dikasih lihat ya, nggak ada eksposisi karakter yang jelas. Apa urgensi dia untuk menyelamatkan bocah kesurupan ini? Karena sepanjang film kita cuma tahu tiba-tiba nih orang pengen nyelamatin sebegitu urgentnya gitu. Kayak di kala gereja tuh bener-bener udahlah bodo amat sama si bocah ini kan. Kenapa nih Suster Junia sebegitu pengennya untuk nyelamatin? Itu nggak terlalu kita bisa dapetin gitu. Jadi ketika dia bener-bener kayak mati-matian untuk nyelamatin bocah, rasa emosi itu kurang keluar. Kita kurang bisa terhubung dengan karakter Junia gitu. Coba aja kita tahu background story-nya. Mungkin ini estimasi gue, asumsi gue, itu Suster Junia ini memang ada satu scene di mana dia itu ke dokter dan dia memang kena kanker gitu, memang di rahimnya terutama. Nah, dari situ itu memang mungkin foreshadowing juga ya, apa yang akan terjadi di bagian ending film gitu. Dan kenapa dia pengen melakukan ini semua, kenapa dia pengen menyelamatkan si bocah ini. Mungkin ini adalah harapan dia terakhir sebelum dia meninggal, sebelum dia nggak ada. Ya inilah yang dia bisa lakukan sebagai salah satu pelayan Tuhan gitu kan, sebagai seorang biarawati. Ya ini yang dia bisa lakukan untuk menyelamatkan si bocah ini gitu. Mungkin, tapi sayangnya mungkin itu bisa gua tangkap, tapi buat kebanyakan orang mungkin akan susah untuk menangkapnya karena narasi yang disusun oleh sutradara itu kurang rapi. Gua rasa memang sutradara masih kurang jam terbang ya untuk menyusun gimana cara nyusun plot sehingga penonton itu, audiens itu bisa merasakan metafora yang diberikan gitu, merasakan foreshadowing, kapan harus ngasih callback. Jadi seolah-olah tuh film ini dibuat untuk keren-kerenan, untuk supaya kayak, wih ini kompleks loh, wih Korea bisa bikin film horor yang nggak mainstream, ini mengutamakan narasinya, dialognya berbobot gitu. Tapi malah benang merah utama ceritanya yang gue kurang dapet gitu. Mengenai Suster Junia ini kan yang kita pengen tahu adalah si Song Hye Kyo ini karakternya kurang diperkuat gitu. Bahkan 5W1H aja coba lu tanya ya. Mungkin kalau misalnya kita tanya kayak apa yang dilakukan, oke, ya kan bisa. Where misalnya, di mana, oke, kita tahu lokasi-lokasinya ya. Kapan, when, oke gitu. Tapi kalau how, bagaimana nggak jelas. Who, siapa Suster Junia ini sebenarnya, kita nggak tahu gitu. Kita cuma tahu dari dialog-dialog dia, oh dia dulu adalah muridnya Pastor Kim gitu. Gitu-gitu doang gitu. Atau misalnya kenapa, why-nya juga kenapa dia melakukan ini kurang jelas. Jadi secara 5W1H aja karakternya masih kurang dapat gitu. Itu jadi masalah fatal sih menurut gue untuk film ini gitu. Selain memang kompleksitasnya oke lah gitu, birokrasi gereja, shamanisme, kepercayaan tradisional. Lu bayangin anjing Katolik collab sama kepercayaan tradisional Korea, itu agak absurd juga ini. Ya ini film memang absurd, keren sebenarnya, tapi sayang sih plot-plot pentingnya malah nggak diperhatikan. Final score yang bisa gue kasih untuk film ini adalah 7,5/10 alias mediocre. Ya, sangat-sangat masih bisa dinikmati. Tapi untuk orang-orang nggak bisa fase lambat, mending gak usah nonton. Bener-bener gak usah nonton. Ya, oke, gitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda sama gue seputar film ini, tulis di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.